Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 akan membahas materi tentang perencanaan pengajaran dalam pembelajaran, yang dimana materi ini kami bagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan, kemudian yang kedua tujuan perencanaan, lalu yang ketiga fungsi manajemen dalam pembelajaran, dan yang terakhir prinsip perencanaan pengajaran. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 5 beranggotakan 7 orang, yang dimana yang pertama Laude Ibrahim, kedua SK Anissa, ketiga Fidun Talifudin, keempat Wanani, kelima Hidayatul Ramadan, keenam Iin Marlina, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Intan Nuraisa. Untuk mengefisienkan waktu, silakan simak video berikut ini. Pengertian perencanaan. Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang rumusannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Cunningham misalnya mengemukakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi atau menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi atau memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Definisi yang kedua mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang, what is, dengan bagaimana seharusnya, what should be, yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan, tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang. Perencanaan di sini menekankan bahwa usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan, ialah menghilangkan jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan mendatang yang diinginkan. Sementara itu, definisi yang lain tentang perencanaan dirumuskan sangat pendek. Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Dalam definisi ini, ada asumsi bahwa perubahan selalu terjadi. Perubahan lingkungan ini selalu diantisipasi, dan hasil antisipasi ini dipakai agar perubahan itu berimbang, artinya perubahan yang terjadi di luar organisasi. Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan yang pertama, memberikan arah yang jelas, yang berarti menyampaikan instruksi, tujuan, atau visi dengan cara yang mudah dipahami, terstruktur, dan spesifik. Hal ini membantu orang lain mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, serta mengapa itu penting. Arah yang jelas mengurangi kebingungan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang berarti mengoptimalkan proses belajar agar lebih efisien, bermakna, dan mudah dipahami. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman mendalam. Tujuannya agar peserta didik dapat menyerap, mengingat, dan menerapkan ilmu dengan lebih baik. Ketiga, memudahkan pencapaian tujuan, yang berarti membuat proses menuju target lebih efisien dan terarah. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, menetapkan langkah-langkah yang jelas, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta mengatasi hambatan dengan strategi yang tepat. Dengan pendekatan ini, tujuan dapat dicapai dengan lebih cepat dan efektif. Keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yang berarti memanfaatkan semua aset yang tersedia, seperti waktu, tenaga, dana, dan teknologi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan.
Ini melibatkan perencanaan yang cermat, pengurangan pemborosan, serta pemilihan strategi yang tepat agar setiap sumber daya memberikan hasil maksimal. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang berarti memperbaiki proses, metode, dan lingkungan belajar agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi dengan lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pengajaran yang efektif, teknologi yang mendukung, evaluasi yang berkelanjutan, serta menciptakan suasana belajar yang interaktif dan inspiratif. Yang keenam, memudahkan evaluasi, yang berarti membuat proses penilaian atau peninjauan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang jelas, kriteria yang terukur, serta alat bantu seperti rubrik, data statistik, atau teknologi otomatisasi. Dengan evaluasi yang lebih mudah, pengambilan keputusan bisa lebih akurat dan objektif. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme guru, yang berarti mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mendukung kualitas pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, refleksi diri, penerapan metode mengajar inovatif, serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sebagai pendidik. Dengan profesionalisme yang tinggi, guru dapat lebih efektif dalam membimbing siswa dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Fungsi manajemen dalam pembelajaran. 1. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menyusun strategi dan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Aspek perencanaan dalam pembelajaran yaitu 1. Menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menentukan langkah-langkah pengajaran. Yang ketiga, memilih metode dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, menentukan media dan sumber belajar, buku ajar, teknologi, alat peraga. Yang kelima yaitu merancang evaluasi pembelajaran, menentukan cara mengukur keberhasilan siswa. 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah upaya mengelola berbagai elemen dalam pembelajaran agar dapat berfungsi secara optimal. Aspek pengorganisasian dalam belajar meliputi yaitu 1. Mengatur peran dan tanggung jawab. Guru, siswa, dan pihak sekolah memiliki peran masing-masing. Yang kedua, mengelola sumber daya, termasuk penggunaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, atau teknologi pembelajaran. Yang ketiga, mengatur jadwal pembelajaran agar waktu belajar digunakan secara maksimal. Yang keempat, mendistribusikan tugas dan tanggung jawab, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan jumlah siswa dan kondisi kelas. C. Fungsi penggerakan atau accounting. Penggerakan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran agar bekerja secara efektif. Aspek pergerakan dalam pembelajaran yaitu: pertama, meningkatkan motivasi siswa menggunakan metode yang menarik seperti gamifikasi atau diskusi interaktif. 2. Membangun hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. 3. Menggunakan variasi metode pembelajaran agar siswa tetap tertarik dan aktif dalam belajar. 4. Mendorong partisipasi siswa, memberikan tugas yang menantang namun sesuai dengan kemampuan mereka. D. Fungsi pengawasan atau evaluasi controlling. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Aspek pengawasan dan evaluasi dalam pembelajaran yaitu: pertama, menilai kinerja siswa melalui ujian, tugas proyek, atau observasi. 2. Menganalisis efektivitas metode pembelajaran. Apakah metode yang digunakan efektif atau perlu diperbaiki? 3. Mengevaluasi hasil belajar menggunakan tes formatif atau ulangan harian,
kuis dan sumatif atau ujian semester. 4. Melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari siswa dan hasil evaluasi pembelajaran. Prinsip perencanaan pengajaran. 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Setiap perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran biasanya merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum yang berlaku. Contoh, dalam mata pelajaran matematika, jika tujuannya adalah memahami konsep perkalian, maka metode pengajaran harus mengarah pada pemahaman dan keterampilan siswa dalam melakukan operasi perkalian. 2. Fleksibel dan adaptif. Perencanaan pembelajaran harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa, termasuk perbedaan gaya belajar, kemampuan kognitif, dan latar belakang siswa. Contohnya, jika dalam suatu kelas terdapat siswa dengan kesulitan belajar, guru dapat menggunakan media visual atau pembelajaran berbasis praktik untuk membantu pemahaman mereka. 3. Efektif dan efisien. Pembelajaran harus dirancang agar menggunakan waktu dan sumber daya dengan optimal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Contohnya, menggunakan media digital seperti video atau simulasi interaktif bisa lebih efisien dibandingkan hanya menggunakan ceramah dalam menjelaskan konsep yang kompleks. 4. Berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Perencanaan harus menyesuaikan dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan siswa, bukan hanya berorientasi pada guru. Contohnya, jika siswa lebih memahami materi dengan cara diskusi dan praktik, maka guru harus memberikan lebih banyak aktivitas interaktif di dalam kelas. 5. Sistematis dan terstruktur. Penyusunan perencanaan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan logis agar mudah diikuti dan dilaksanakan. Contohnya, materi harus disusun dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami konsep. 6. Berorientasi pada evaluasi dan perbaikan, di mana pembelajaran harus dirancang dengan sistem evaluasi yang jelas, baik berupa tes, observasi, maupun umpan balik dari siswa. Contohnya, setelah pembelajaran selesai, guru dapat memberikan kuis singkat atau refleksi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. 7. Mempertimbangkan konteks dan lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan fisik dan sosial dalam pembelajaran juga harus diperhitungkan agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Contohnya, jika sekolah memiliki keterbatasan sarana teknologi, maka pembelajaran harus lebih banyak menggunakan buku ajar dan metode konvensional yang tetap interaktif. 8. Inovatif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Di mana perencanaan harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kombinasi, dan kolaborasi atau biasa disebut 4C yang dibutuhkan di era modern. Contohnya, menggunakan proyek berbasis masalah atau PBL yang mendorong siswa untuk menyelesaikan tantangan dunia nyata.